Shalom anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bangga dan senang sekali hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan online pada saat ini. Hari ini saya membawa kita untuk bersuka cita. Kenapa kira-kira? Karena hari ini di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebuah harapan iman yang tentunya menjadi bukti bagi kita bahwa iman kita tidak sia-sia, bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Oleh sebab itu, mari kita dengan sukacita, dengan bangga dan bersyukur kepada Tuhan, kita menaikkan satu pujian berikut ini. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Tuhan setia tak tinggalkanmu. Amin. Tadi pujian yang sudah membawa kita merenungkan bagaimana karya Tuhan yang naik ke surga bersedia untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk masuk dalam renungan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kami boleh ada sampai hari ini, boleh menyaksikan iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan, bahwa Engkau yang telah menangguhkan iman kami, Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami sebagai jaminan bahwa kami pasti selamat ketika kami percaya kepada Tuhan. Izinkan kami, kuatkan kami untuk mengimani karya Tuhan ini dalam hidup kami, sehingga melalui firman-Mu yang hari ini akan kami baca renungkan bersama-sama, sungguh dapat menguatkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, senang kembali kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ayat firman Tuhan kita pada saat ini akan kita ambil di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 ya. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, silakan disimak baik-baik. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?
Ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Anak-anak, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, karyanya selama 33 tahun, kematiannya dan kebangkitannya merupakan sebuah proses peristiwa karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Namun tidak cukup dari itu semua. Menyaksikan iman yang begitu terus-menerus membuat kita bangga. Dan hari ini kita semua bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini tandanya apa? Sebuah harapan iman yang selama ini kita nanti-nantikan terjawab sudah. Iman yang seperti apa yang terjawab sudah? Gimana pengharapan kita selama bertahun-tahun sejak kita jatuh dalam dosa, kita mencari-cari kepastian keselamatan. Tidak ada satupun yang tahu pasti kita bisa selamat atau tidak. Karena itu adalah pencarian manusia. Tapi ketika Tuhan berkehendak, Tuhan berkarya, maka kepastian keselamatan itu menjadi nyata. Dan bagian kita adalah hanya percaya kepadanya, melakukan apa yang Ia firmankan kepada kita. Maka pastilah kita semua bisa selamat. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus menjadi kebanggaan kita bersama. Kenapa? Karena harapan tadi yang saya katakan itu menjadi nyata. Bahwa Yesus naik ke surga bukan hanya Dia pergi meninggalkan kita, tetapi Dia akan kembali datang ke dunia ini untuk menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Lalu apa yang Tuhan kerjakan? Di dalam firman Tuhan yang barusan tadi kita baca, Dia menyediakan tempat bagi kita. Apabila tempat itu sudah disediakan, maka Ia akan turun kembali ke dunia untuk menjemput kita kali kedua. Nah, inilah yang menjadi kebanggaan kita. Bahwa Allah Juru Selamat Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkarya, Allah yang melakukan kenyataan penyelamatan bagi kita semua. Berbicara masalah harapan, sebentar lagi tentu kalian akan semua berharap yang kelas 7 naik ke kelas 8, yang kelas 8 naik ke kelas 9. Itu semua apa? Harapan. Tentu itu dinanti-nantikan karena selama ini kalian belajar di kelas 7 pengen menikmati tingkatan yang lebih tinggi lagi di kelas 8 dan kelas 9. Itu harapan semua orang. Namun dalam menjalani sebuah harapan seringkali kita jatuh bangun, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Tapi ketika rapot itu dibagi, maka ketika dibuka kamu naik kelas, nah itu adalah harapan yang jadi nyata dan membuat kita bangga. Anak-anak sekalian, tahukah kita dulu sewaktu kita jatuh dalam dosa, kita juga hidup di dalam berkubang dengan dosa. Kita sulit menemukan kedamaian, kita kehilangan pengharapan, kita mencari-cari juru selamat dan tidak kita temukan. Bahkan dengan usaha kita sendiri kita menemukan Allah yang sesuai dengan konsep kita. Namun itu tidak bisa menjamin kita selamat. Tapi bersyukur hari ini Tuhan boleh menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Ia yang telah berkarya untuk menyelamatkan kita. Dan hari ini kita memperingati Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Apa makna dari kenaikan Tuhan kepada kita pada hari ini, kenaikan Yesus ke surga kepada kita hari ini? Makna yang pertama adalah iman kita menjadi nyata. Teman-teman, anak-anak sekalian di rumah, bahwa jangan ragu lagi percaya kepada Tuhan. Peristiwa di dalam kitab suci yang sudah kita baca tadi menunjukkan bahwa kepastian iman ketika kita percaya kepada Tuhan itu adalah nyata. Dan itu terbukti bahwa Dia sendiri yang mengatakannya. Yang kedua, apa makna dari yang kita baca tadi? Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika Dia pergi ke sana, kita tahu jalannya kemana. Siapa jalannya? Yesus mengatakan, akulah jalan kehidupan tadi. Jadi hanya melalui Yesuslah kita bisa memperoleh jaminan keselamatan, dan keselamatan itu pasti karena Ia sendiri yang telah menyediakan itu kepada kita semua. Maka peganglah janji dan firman Tuhan supaya kita semua tidak mengalami keraguan-raguan atau kesia-siaan selama hidup di dunia ini. Namun tugas PR kita yang terbesar adalah lakukanlah apa yang pantas kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, sekalipun mungkin kita jatuh bangun dalam perjalanan iman kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, janjinya akan selalu nyata buat kita. Pesan saya kepada kita semua dan firman Tuhan hari ini adalah tetaplah percaya, stay believe of God, tetap percaya kepada Tuhan karena Ia adalah jaminan keselamatan kita semua. Amin. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami menaikkan syukur terima kasih kepada Tuhan.
Karena kebaikan Tuhanlah kami semua boleh memperoleh jaminan keselamatan bahwa Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami semua. Bersyukur kami kepada Tuhan karena Engkau menjadi jaminan bagi kami untuk kami memperoleh kehidupan kekal di surga bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan iman dan percaya kami supaya kami semua tetap terus menjalani iman kami sesuai dengan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.